Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Eka pada mata pelajaran PPKN. Dan materi yang akan kita bahas hari ini merupakan materi terakhir yang ada pada bab pertama, yaitu mengenai hak asasi manusia. Nah, kalau materi hari ini kita akan bahasnya mengenai upaya penegakan hak asasi manusia, khususnya yaitu upaya dari pemerintah dalam menegakkan HAM. Nah, kenapa sih harus pemerintah? Karena berdasarkan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Gitu ya. Nah, di sini dalam hal pelanggaran HAM, jika negara tidak mau, ya digarisbawahi, jika negara tidak mau menyelidiki, memproses dan mengadili kasus HAM, maka negara tersebut disebut sebagai unwilling atau unwillingness. Tetapi jika negara tidak mampu, disebutnya sebagai unable. Bedanya ya, tidak mau dan juga negara tidak mampu. Nah, maka kasus pelanggaran HAM tersebut akan dilimpahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional. Jadi, Mahkamah Pidana Internasional yang akan menyelesaikan kasus tersebut. Nah, secara garis besar, kewajiban negara ini dalam menegakkan HAM ada dua, yaitu proteksi dan juga realisasi. Proteksi di sini maksudnya adalah perlindungan ya. Jadi mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM. Jadi contohnya ini seperti negara membuat peraturan secara konstitusional gitu atau undang-undang agar semua warganya dapat menikmati hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki dari warga negaranya. Nah, contohnya di sini adalah peraturan perundang-undangan. Ya. Dan yang kedua, kewajiban negara yang kedua secara garis besar adalah realisasi. Realisasi ini berarti kewajiban negara untuk bertindak secara aktif nih dalam memenuhi hak asasi manusia. Tindakannya seperti apa? Yaitu menindak pelaku pelanggaran HAM tentunya dengan hukuman seadil-adilnya. Nah, selain ada dua kewajiban ini, ternyata ada beberapa lagi kewajiban dan juga tanggung jawab dari negara terhadap hak asasi manusia warga negaranya. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati. Jadi, tugas utama ini adalah untuk menjamin hak-hak manusia. Seperti itu. Nah, berarti bahwa negara harus menahan diri nih dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya. Jadi negara memiliki kewajiban untuk tidak mengambil langkah-langkah atau kebijakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak warga negara meskipun negara punya kekuasaan ya. Nah, terus yang kedua yaitu kewajiban untuk melindungi. Jadi, negara harus bisa mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mencegah misalnya seseorang ataupun kelompok melanggar integritas, kebebasan atau hak asasi orang lain seperti itu. Jadi, dengan kata lain negara perlu secara proaktif nih memastikan bahwa orang-orang dalam yurisdiksinya, dalam kekuasaan ini tidak menderita pelanggaran hak asasi manusia dari pihak lain. Seperti itu ya. Terus juga yang ketiga adalah kewajiban untuk memenuhi. Nah, di sini berarti negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Contohnya kayak gimana? Yaitu misalnya hak-hak sipil dan juga hak politik. Jadi
kalau hak sipil dan hak politik kan salah satunya hak untuk, dipilih dan memilih, kayak gitu. Misalnya dalam pemilihan umum. Nah, semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk ikut pemilihan umum, tetapi ada syaratnya. Misalnya sudah berusia 17 tahun, memiliki KTP, dan lain sebagainya ya. Terus ada yang terakhir ini adalah kewajiban untuk memajukan atau mengembangkan atau meningkatkan hak asasi manusia. Kayak gitu. Jadi, negara, memiliki kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia, terus menuntut agar negara meningkatkan kesadaran masyarakat nih. Masyarakat tuh harus melek akan, hak-hak, asasi manusia yang dimilikinya. Mereka juga harus sadar kalau mereka ini harus menghormati hak orang lain, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau kalian punya pertanyaan, silakan kalian catat dulu di buku catatan agar tidak lupa. Nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar yang ada di e-learning ataupun melalui fitur pesan yang ada di e-learning ya. Berikutnya adalah, nah ini nih, negara Indonesia ini kan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dijelaskan ya bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum. Nah, terutama setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar, amandemen kedua itu berarti tahun 2000. Nah, melalui amandemen kedua ini maka secara eksplisit itu secara tegas memasukkan ketentuan mengenai HAM ya. Jadi menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar karena sebelumnya tidak menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar ya ketentuan HAM ini. Nah, kemudian contoh konkret lainnya yang sudah dilakukan dari pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia ini yaitu didirikannya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diikuti dengan didirikannya Pengadilan HAM di Indonesia. Seperti itu. Nah, apabila nih jika hak asasi manusia dalam suatu negara itu terabaikan, terus juga dilanggar baik sengaja ataupun tidak sengaja, serta menimbulkan penderitaan, terus juga penderitaan itu tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat bisa dikatakan sebagai negara hukum dan juga tidak bisa dikatakan sebagai negara demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Begitu ya. Nah, di sini ada menurut Reich-Base Theory bahwa mengatakan semua orang mempunyai hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh negara. Akan tetapi banyak ya terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Nah, kasus pelanggaran HAM ini secara garis besar biasanya banyak banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Seperti itu. Jadi pihak-pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan ini biasanya dia melakukan pelanggaran HAM terhadap orang yang lebih lemah daripadanya. Nah, pelanggaran HAM tersebut enggak semata-mata melanggar peraturan tentang HAM ya, tapi juga menurunnya penghargaan terhadap harkat dan juga martabat manusia. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah upaya perlindungan HAM. Jadi, upaya perlindungan HAM ini ditekankan kepada berbagai tindakan pencegahan agar tidak lagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, perlindungan HAM ini yang paling utama dilakukan tentunya melalui instrumen hukum perlindungan HAM. Instrumen hukum ini berarti peraturan-peraturan atau undang-undang mengenai hak asasi manusia ya.
Nah, ini dilakukannya oleh pemerintah karena negara lah yang memiliki tugas utama ya tadi untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga negaranya. Terus juga perlindungan HAM yang berikutnya yaitu memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia dengan didirikannya lembaga-lembaga perlindungan HAM. Ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau juga Komisi Ombudsman Nasional, terus juga dibentuknya pengadilan HAM ad hoc gitu. Nah, selain tadi didirikan lembaga-lembaga perlindungan HAM, juga dilakukan upaya pencegahan pelanggaran oleh individu dan juga oleh masyarakat. Berarti oleh kita nih dalam kegiatan sehari-hari. Apa aja sih yang bisa kita lakukan ya dalam perlindungan hak asasi manusia? Yang pertama adalah kegiatan belajar bersama dan juga berdiskusi untuk memahami pengertian dan konsep HAM. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini juga kita sedang mempelajari mengenai pengertian dan konsep HAM. Jadi kita sudah termasuk dalam menggunakan cara perlindungan HAM ya. Jadi kita sedang melakukan kegiatan yang dapat melakukan upaya perlindungan HAM. Nah, yang kedua adalah mempelajari peraturan perundang-undangan tentang HAM. Nah, selain peraturan tentang HAM juga tentunya peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia. Terus juga yang ketiga adalah mempelajari nih peran-peran dan fungsi dari lembaga-lembaga perlindungan HAM yang tadi, ya, yang seperti Komnas HAM, Pengadilan HAM, terus juga Ombudsman, seperti itu ya. Terus yang keempat adalah menghormati hak orang lain tentunya ya, dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, selain menghormati hak orang lain juga bertindak kita nih harus mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat serta negara. Seperti itu ya, yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti itu ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh banget. Atau kalau kalian mau kasih komentar, kalian punya informasi terbaru mengenai perlindungan HAM ini, silahkan sekali kalian tulis ya di kolom komentar ataupun melalui pesan di e-learning. Oke, yang berikutnya selain perlindungan HAM juga ada pemajuan hak asasi manusia. Nah, pemajuan HAM ini merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen hak asasi manusia. Tadi ya, yang tadinya instrumen HAM itu kan yang di undang-undang. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah Indonesia masuk dalam keanggotaan Komisi HAM PBB tahun 91. Itu merupakan salah satu cara Indonesia dalam melakukan pemajuan HAM. Terus yang kedua, pembentukan Komisi Nasional HAM berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 93. Terus didirikannya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita berdasarkan keputusan pemerintah nomor 181 tahun 98. Terus juga ada pembentukan Kementerian HAM tahun 99, kemudian diganti menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia yang juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi kalau undang-undang biasanya nih dalam pembahasan hak asasi manusia ada dua undang-undang yang dibahas. Pertama nomor 39 tentang HAM, yang kedua nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Itu ya bedanya ya. Nah, seperti itu. Nah, selain pemajuan HAM juga ada lagi yang berikutnya yaitu pemenuhan HAM. Nah, biasanya pemenuhan HAM ini terwujud dalam penegakan hukum. Ya, mereka ini saling berkaitan. Jadi kalau bahas pemenuhan HAM biasanya berkaitannya dengan penegakan hukum.
hukum. Nah, kalau bahas penegakan hukum, faktor yang paling berpengaruh salah satunya itu adalah aparat penegak hukum. Di sini sudah Bu Eka kasih contohnya, ada beberapa aparat penegak hukum, ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Jadi mereka ini sangat berperan banyak sebenarnya dalam melakukan penegakan hukum. Seperti itu, makanya polisi, jaksa, hakim, advokat ini harus bisa netral, harus bisa berlaku seadil-adilnya. Karena mereka bertugas untuk melindungi dan juga memberikan jaminan hak asasi manusia kepada warga masyarakat. Jadi mereka ini tidak boleh timpang sebelah gitu, memihak. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, berikutnya adalah prinsip upaya penegakan dan perlindungan HAM. Jadi, dalam melakukan upaya penegakan dan juga perlindungan HAM ada beberapa prinsip yang harus dijalankan, yang harus dijadikan acuan. Yang pertama adalah prinsip transparansi. Nah, jadi dalam pembahasan naskah undang-undang nih atau rancangan undang-undang RUU, nah kayak misalnya DPR, dia itu harus terbuka. Ya, jadinya DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang ini harus terbuka, terus juga harus bisa menerima masukan dari masyarakat. Contohnya nih, sekarang kan lagi rame banget undang-undang ya mengenai Omnibus Law. Nah, harusnya pemerintah ini, DPR, Presiden dalam membuat undang-undang tersebut harus memerhatikan masyarakatnya, harus menerima masukan dari masyarakat, seperti itu. Terus prinsip yang kedua yaitu supremasi hukum. Nah, supremasi hukum ini yaitu kepastian hukum, persamaan kedudukan di depan hukum ya, tidak ada perbedaan dan juga keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas. Jadi tidak boleh membedakan mau dia orang lemah, mau dia orang kuat, mau dia misalnya rakyat biasa, mau dia pejabat. Nah, tidak boleh ada perbedaan perlakuannya karena semuanya sama di mata hukum. Terus prinsip yang ketiga adalah prinsip profesionalisme. Jadi dalam penyusunan dan pembentukan hukum nih undang-undang juga harus pakar-pakar hukum, terus juga non hukum yang profesional harus dilibatkan gitu, harus diajak ya, sehingga nantinya diharapkan undang-undang tersebut dapat melahirkan perundang-undangan yang tentunya berkualitas untuk masyarakat Indonesia begitu. Terus nih di sini ada upaya penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM. Jadi ada dua. Pertama, kalau pelanggarannya berat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya jenis-jenis pelanggaran, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, ini kalau pelanggarannya berat berarti misalnya perbudakan, penyiksaan, terus ada misalnya penjualan human trafficking misalnya gitu ya. Nah, pelanggaran tersebut yang masuk kategori berat akan diselesaikannya melalui peradilan hak asasi manusia. Nah, kalau pelanggarannya ini ringan, berarti diselesaikannya masih melalui peradilan umum gitu. Nah, biasanya diatur peradilan umum ini, undang-undang yang mengaturnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terus maupun undang-undang lain melalui proses peradilan di pengadilan umum tadi, atau pengadilan tata usaha negara PT-UN, atau lembaga pra-peradilan dan juga Komnas HAM. Itu kalau yang ringan. Nah, sekarang ada lagi nih, kalau proses penyelesaian kasus pelanggaran berat. Yang tadi ya berarti ada penyiksaan, terus perbudakan, terus pemusnahan. Nah, ini ada beberapa proses. Yang pertama ini adalah penyelidikan, penyidikan, dan juga penangkapan. Langkah yang kedua adalah penyidikan oleh Jaksa Agung. Langkah ketiga adalah penuntutan. Dan langkah terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan sehingga nantinya ada keputusan. Misalnya, apakah orang itu bersalah, berapa lama dia dijatuhi hukuman, seperti itu ya. Sekarang kita lihat satu-satu dari proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini. Yang pertama adalah penyelidikan, penyidikan, dan juga penangkapan. Di sini ada beberapa proses atau yang beberapa wewenang. Yang pertama adalah melakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat, ya, yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran berat HAM. Jadi dilihat di keadaan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat ya, kemudian dilakukan penyelidikan. Terus yang kedua adalah menerima laporan ataupun pengaduan nih, baik dari seseorang ataupun sekelompok orang mengenai
tentang terjadinya pelanggaran berat itu. Nah, serta mencari keterangan dan juga barang buktinya. Terus langkah ketiga yaitu memanggil pihak pengadu, memanggil korban ataupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan juga didengar keterangannya. Langkah berikutnya yaitu memanggil saksi untuk dimintai kesaksiannya, ya. Nanti dicocokkan antara misalnya pengadu, korban, dan juga saksi. Langkah berikutnya yaitu meninjau dan mengumpulkan keterangan dari tempat kejadian perkara ataupun tempat lainnya yang juga dianggap perlu. Selanjutnya yaitu memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya. Yang terakhir adalah atas perintah si penyidik, dapat dilakukan tindakan berupa pemeriksaan surat, penggeledahan, dan juga penyitaan, terus juga pemeriksaan setempat, dan juga mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan. Mungkin kalian yang mengikuti kasusnya Novel Baswedan akan tahu ya, misalnya oh iya waktu itu lihat di beritanya ada dilakukan penggeledahan, misalnya ada penyitaan, pemeriksaan tempat kejadian perkara, misalnya ya seperti itu. Nah, langkah berikutnya ini ya tadi belum di slide. Nah, langkah berikutnya yaitu penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, jadi dalam pelaksanaan tugasnya nih, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan juga unsur masyarakat. Jadi, penyidik ad hoc ini merupakan penyidik yang dibentuk oleh Jaksa Agung, seperti itu. Nah, jika dalam waktu yang sudah ditentukan nih penyidikan tidak juga terselesaikan, ya masih belum selesai penyidikan yang dilakukan, maka Jaksa Agung dapat mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penghentian penyidikan. Karena tindakan berikutnya adalah penangkapan untuk kepentingan penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi langsung ditangkap orangnya. Nah, berikutnya dalam proses penuntutan. Jadi penuntutan ini dilakukan masih oleh Jaksa Agung yang dapat juga Jaksa Agung ini mengangkat penuntut umum ad hoc. Tadi ya ad hoc ini berarti diangkat seperti itu oleh Jaksa Agung, dibentuk. Nah, penuntutan ini penuntutan umum ad hoc ini, penuntut umum ad hoc ini terdiri sama dari unsur pemerintah dan juga masyarakat. Selanjutnya penuntutan dilakukan setelah tahap penyelidikan selesai. Nah, penuntutan dilakukan ini paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan yang diterima. Nah, proses berikutnya yang terakhir adalah pemeriksaan di pengadilan. Jadi, berkas perkara nih yang tadinya Jaksa Agung punya diserahkan kepada Pengadilan HAM. Ya, untuk kemudian berkas-berkasnya diperiksa dan juga diputuskan. Nah, pemeriksaan perkara pelanggaran berat HAM ini dilakukan oleh majelis hakim. Majelis hakimnya di sini adalah Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM dan juga 3 orang hakim ad hoc gitu. Nah, perkara ini paling lama diperiksa dan diputus dalam 180 hari. Nah, 180 hari ini terhitung sejak perkara dilimpahkan kepada Pengadilan HAM. Jadi, sejak berkas diserahkan kepada Pengadilan HAM. Nah, setelah itu harus ada putusan dari pengadilan. Apakah tadi orang tadi bersalah, terus bagaimana masa hukumannya, seperti itu ya. Sampai di sini gimana nih, tambah bingung atau tambah pusing? Kalau tambah pusing nggak apa-apa, tambah bingung nggak apa-apa ya, itu tandanya kalian sedang belajar kayak gitu. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ya sama Bu Eka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.